Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himanian Daru dari Prodi DKV D3 angkatan 2022 dengan NIM 2411322 034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya tentang model tinjauan transformasi budaya. Yang saya ambil ialah transformasi budaya tentang Festival Sekaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan dari judul yang saya ambil, yaitu transformasi budaya dalam desain identitas visual sebuah festival sekaten pada kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang yang saya ambil, festival tradisional sering mengalami perubahan dalam konsep pesan dan ekspresi, sedangkan seiring dengan perkembangan budaya dan nilai-nilai masyarakat, tinjauan transformasi budaya dalam desain identitas visual festival dapat memberikan wawasan seiring bagaimana desain beradaptasi dengan perubahan budaya. Dari tujuan yang saya ambil, yaitu dari petugas ini adalah menganalisis bagaimana desain identitas visual sebuah festival tradisional mengalami transformasi budaya dari masa ke masa. Mahasiswa diharapkan dapat memahami perubahan desain yang tercermin dalam pergeseran dalam budaya dan nilai-nilai festival yang sekarang berada di Indonesia hingga sekarang. Mari kita simak video saya setelah ini. Yang pertama, Festival Sekaten Yogyakarta merupakan budaya peninggalan Sunan Kalijaga yang kala itu berupaya untuk menyebarkan agama Islam. Sekaten diadakan secara rutin tiap tahunnya pada tanggal 5 hingga 11 bulan Rabiul Awal, yang dikenal sebagai bulan Mulut dalam kalender Jawa, dan diakhiri pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan pelaksanaan perayaan Grebeg Mulut. Sejarah Sekaten, ada beberapa pendapat yang menyatakan asal-usul kata Sekaten. Yang pertama, Sekaten berasal dari kata sekati yang dahulunya merupakan nama perangkat gamelan pusaka keraton dalam upacara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Sekaten berasal dari kata suka dan ati yang bermakna senang hati. Sekaten berasal dari kata sesek dan ati yang bermakna sesak hati. Yang keempat, Sekaten berasal dari dua kalimat syahadat, yaitu syahadatain. Setelah itu, sejarah Sekaten sendiri tidak lepas dari upaya penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga yang saat itu sudah dilakukan pada masa Kerajaan Demak. Kala itu, mayoritas kepercayaan masyarakat adalah Hindu dan Buddha. Demi mencapai tujuannya, Sunan Kalijaga menarik perhatian warga dengan mengiring lagu ciptaannya bersama alat musik gamelan. Alhasil, cara tersebut berhasil mengumpulkan warga, dan hal tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam dan membimbing warga untuk mengucapkan kalimat syahadat. Maka dari itu, Sunan Kalijaga diberi julukan Kiai Sekati, yang diperoleh dari makna sekaten dan berasal dari kata syahadatain. Analisis yang saya ambil setelah ini adalah pamflet-pamflet dari Festival Sekaten dari zaman tahun 90-an, awal penyebaran ada Festival Sekaten. Pada analisis yang pertama saya ambil, yaitu pada tahun 90. Pada era 90-an, media atau visual iklan untuk festival yang menjelaskan tentang festival masih menggunakan media iklan seperti koran dan surat kabar seperti gambar yang saya jelaskan. Saya tampilkan di samping.
menggunakan font yang sangat simpel dan format yang tampak biasanya seperti surat kabar lainnya dengan font sans serif sepertinya ya, karena memang ini pada umumnya di era 90-an surat kabar di kalangan tahun itu. Lalu beranjak ke tahun 2000-an, sekaten mulai berkembang dari sebelumnya. Seiringnya perubahan zaman di era tahun 2000-an, yaitu pada tahun 2016 yang sudah menggunakan poster dan pamflet dengan keramaian pada poster, mungkin ini memberi tujuan agar semua bisa tertarik dalam pamflet tersebut dengan menggunakan banyak warna dan berbagai font serta foto-foto sejarah tari dan kegiatan lainnya dari festival sekaten. Dari perubahan tahun 90-an hingga 2000-an, festival sekaten berkembang dari satu event ke event, mungkin bergabung dengan event yang lain untuk dengan tujuan menarik masyarakat. Kita lanjut. Pada tahun 2017, pamflet masih menggunakan tema font yang formal dan warna yang berwarna-warni atau kesan 3D. Jadi di era ini font sudah menggunakan efek 3D yang kita lihat pada gambar sebelah, masih menambahkan banyak foto dan kegiatan dengan tujuan agar semua orang yang melihat tertarik dengan kegiatan apa yang akan diberikan pada acara tersebut. Jadi kita melihat banyak sekali kegiatan, tidak hanya satu event sekaten. Pada tahun 2018 pun kita lihat tema yang sangat jauh sekali pada tahun sebelumnya, karena mungkin dengan konsep yang berbeda dan tujuan yang berbeda, dari tingkat keestetikan untuk menarik masyarakat lebih dalam dan target masyarakat yang lebih milenial. Tidak ada foto sama sekali, hanya menggunakan visual background dengan aksen tradisional dan jenis tipografi dan font yang sangat berbeda dari masa yang sudah-sudah. Dari tingkat keestetikan yang diambil dari poster mungkin lebih menarik di era 2018 yang pada poster tersebut. Kita lanjut pada tahun 2022, yaitu dengan era yang sudah milenial sekali ya ini ya, mungkin yang dikerjakan oleh anak muda ini yang berkonsep animasi dan vintage. Di era zaman sekarang banyak visual art grafis. Jadi karena memang ini sejarah festival sekaten sudah berdiri sangat lama, anak muda mendobrak dengan tema vintage agar bisa mengenang dari awal sejarah sekaten muncul. Kita lihat walaupun dari gambar ataupun konsep vintage, festival sekaten Yogyakarta tidak meninggalkan nyawa dan sejarah adat tersebut. Jadi ketika kita melihat poster yang terakhir kita pada tahun 2002 ini, kita masih bisa merasakan suasana sejarah awal dari festival sekaten ini. Masih sama dengan sebelumnya, penggabungan acara-acara yang lain agar memeriahkan event tahunan Yogyakarta ini. Kita next, konteks budaya. Seperti kebanyakan budaya lokal lainnya di Indonesia, festival sekaten juga mengalami pengaruh dari globalisasi. Pengaruh ini terutama terlihat dari bentuk perubahannya dan bentuk acara dan cara pada upacara sekaten yang semakin modern, serta penggunaan alat musik modern dalam penyajian acara itu. Selain itu, pengaruh globalisasi juga mempengaruhi nilai dari makna upacara sekaten itu sendiri.
beberapa masyarakat modern mungkin tidak lagi memandang upacara ini sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, melainkan sebagai acara hiburan atau kesenian semata. Namun demikian, banyak juga upaya untuk dilakukan mempertahankan nilai dari makna asli dari upacara sekaten. Beberapa lembaga budaya dan komunitas adat di Kota Yogyakarta masih terus melestarikan upacara ini serta melakukan berbagai kegiatan untuk mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai adat dan tradisi kepada generasi muda. Dengan upaya seperti ini, diharapkan tradisi pendalungan dan upacara sekaten dapat tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Kita next dari pengaruh teknologi, mungkin karena memang sekaten berpengaruh sekali dengan teknologi Indonesia, yaitu dalam pembuatan pamflet festival sekaten dari masa ke masa mengalami perubahan dari segi penggunaan font dan pemilihan layout dan juga warna. Yang dulunya terlihat ramai sampai ke tahap simpel dalam pembuatannya, sementara itu dalam upaya promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang dapat mendukung festival sekaten dalam promosi media sosial dan iklan, juga bekerja sama dengan komunitas. Jadi, komunitas yang ada di masyarakat juga terus berkontribusi dalam mengembangkan festival dan mengontrol berita negatif dalam event besar ini. Secara keseluruhan, masyarakat setempat terus berupaya untuk menghadapi dampak globalisasi dan mempertahankan festival sekaten sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Dan yang penting, dengan upaya yang terus dilakukan, diharapkan festival ini dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk itu, memang diperlukan peran aktif dari semua pihak, baik masyarakat setempat, pemerintah, maupun komunitas budaya, untuk memperkuat pelestarian budaya dan nilai-nilai adat yang terkandung dalam festival upacara adat sekaten Yogyakarta. Jadi, bisa kita lihat perbandingan visualnya dari masa ke masa mengalami perubahan dari segi penggunaan font dan pemilihan layout juga warna. Yang dulunya terlihat ramai dan foto-foto festival yang sudah terjadi dan berbagai jenis warna dan font hingga ke tahap simpel dalam pembuatannya. Sehingga pembaca lebih dapat tertarik dan lebih efisien dalam membaca pamflet. Tetapi semua tergantung dari konsep dan pembuatan festival tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi tugas saya tentang Festival Sekaten Yogyakarta, menurut saya perkembangan media iklan yaitu pamflet, poster, wall, ataupun bahan promosi lain dari masa ke masa adalah hal yang wajar melalui transformasi di era yang sekarang. Dan semua perubahan, saya pikir semua tergantung konsep yang diambil pada masa dan era tahun tersebut, termasuk target masyarakat sekarang. Masyarakat yang melihat dan yang dituju adalah target market untuk festival tradisional ini. Semua masa ke masa akan baik asalkan inti dari acara yang disampaikan masih sama dengan tujuan dilakukannya festival ini. Jadi yang terpenting menurut saya mungkin kita melihat dari pamflet di era dulu hingga sekarang, itu yang terpenting adalah bagaimana cara kita mempertahankan dari tradisi festival dari Yogyakarta tersebut. Apapun hal yang menarik dari pembuatan pamflet, desain untuk menarik masyarakat,
itu menurut saya memang kita melihat dari era dan masa yang berkembang selama ini. Begitu saja, saya Himan Ihyan Daru. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata atau penyampaian yang salah, saya memohon maaf. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.